Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Mardianova, NPM 18100000126 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah yang disusun untuk diajukan untuk ujian semester mata kuliah Hukum Asuransi Fakultas Hukum Universitas Bandung, Universitas Pasundan Bandung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Mardiana Noval, NPM 18100000126 kelas A. Eh, Disusun untuk ujian akhir semester mata kuliah Hukum Asuransi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan eh, mata kuliah Hukum Asuransi. Kita mulai ya. Di sini saya mengambil materi tentang hukum asuransi jiwa. Pendahuluan, alasan saya memilih topik ini karena ada hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji bagaimana praktek dan cara penyelesaian dalam asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah salah satu layanan asuransi yang digunakan untuk perlindungan terhadap dampak kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga karena adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung yang sebelumnya merupakan tulang punggung bagi keluarga tersebut. Secara sederhana, asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia. Ada jenis-jenis asuransi jiwa yang harus diketahui oleh masyarakat. Khususnya di Indonesia terdapat 4 jenis asuransi jiwa yang bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya adalah asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi jiwa. Dalam judul yang saya akan dibahas, ini terdapat kasus aktual yang menarik untuk dibahas dan dijelaskan, yaitu adanya kasus pelaksanaan klaim asuransi jiwa oleh PT Jaminan Hidup Prudential atau Pruaini Siantar. Sedangkan populasi sampelnya adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian, ada 3 pokok permasalahan yang dapat disimpulkan. Pertama, perjanjian asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance atau Pruaini Siantar dengan tertanggung belum sepenuhnya terlaksana. Ternyata ada banyak tertanggung yang menerima klaim terlambat, tidak mengerti bahwa tidak maklum soal klaim, masih banyak persyaratan yang kurang klaim dan tidak sesuai dengan prosedur. Ini membuktikan perjanjian tertuang dalam polis asuransi jiwa yang belum selesai. Yang kedua, hambatan yang terjadi di dalam perjanjian asuransi jiwa dengan PT Prudential Life Assurance atau Pruaini Siantar yang diasuransikan seringkali terlambat bayar premi kepada agen asuransi jiwa, kurangnya pengetahuan publik tentang kehidupan asuransi, sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan asuransi antar PT Prudential Life Assurance atau Pruaini Siantar dengan tertanggung. Yang ketiga, file upaya yang dilakukan PT Prudential Life Assurance atau Pruaini Siantar terhadap kendala yang timbul adalah pemberian fasilitas premi atau liburan premium kepada tertanggung untuk menjaga agar perjanjian kebijakan terwujud dan memberikan informasi yang akurat tentang kontrak asuransi jiwa kepada tertanggung. Ini identifikasi masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan klaim asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance atau Pruaini Pematang Siantar. Yang kedua, bagaimana hambatan bagi penanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi di PT Prudential Life Assurance atau Pruaini Pematang Siantar. Saya akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu bagaimana pelaksanaan klaim asuransi jiwa pada PT Prudential
Life Assurance atau PRUAINI pematang siantar. Eh, ini ketentuan yang dilakukan perusahaan asuransi ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang A, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Setelah polis asuransi jiwa diberikan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi juga memberikan ringkasan polis yang berisikan A. Nomor polis, B. Pemegang polis, C. Asuransi dasar, D. Tanggal mulai berlakunya polis, E. Tanggal acuan pembayaran premi, F. Mata uang polis, G. Ringkasan uang pertanggungan. Pembahasan yang kedua, bagaimana hambatan bagi penanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi di PT Prudential Life Assurance atau PRUAINI pematang siantar. Eh, Hambatan-hambatan yang berasal dari pihak penanggung atau PT Prudential Life Assurance atau PRUAINI pematang siantar adalah A. Hambatan yang berasal dari agen asuransi. Yaitu ada dua. Pertama, pemungutan premium yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan terkadang ada yang membayar tidak sesuai jumlahnya sehingga seringkali terjadi penundaan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh pihak tertanggung. Hal ini mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut dan juga apabila prem dibayar menjadi tertunggak menyebabkan efektivitas polis dihentikan atau polis lapse. Yang kedua, terdapat hambatan antara agen perusahaan asuransi, yaitu penyetoran premi oleh tertanggung kepada agen asuransi, namun agen tidak menyetorkan ke rekening perusahaan asuransi. Yang B, hambatan yang berasal dari perusahaan asuransi. Itu ada 3. Yang pertama, tertanggung seringkali menuntut hal yang di luar tanggung jawab perusahaan, seperti persoalan klaim yang dituntut agar secara dicairkan padahal tertanggung belum melaksanakan perjanjian asuransi selama 1 tahun yang tercantum dalam perjanjian, sehingga tetap harus melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Yang kedua, klaim tidak dilaksanakan karena nasabah melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, adanya data-data terkait risiko yang diklaim yang sebelumnya tidak dilaporkan, misalnya penyakit sudah diderita sebelum polis terbit. Yang C, hambatan yang berasal dari tertanggung asuransi. Ini ada 2. Yang pertama, tertanggung sering terhambat dalam proses pembayaran premi sehingga kesulitan untuk mengajukan klaim. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tertanggung terhadap asuransi, sehingga masih banyak ditemukan tertanggung asuransi yang segan untuk mengajukan klaim. Masyarakat itu menganggap mengajukan klaim itu prosedurnya berbelit-belit. Eh, dan terakhir ini ada penutup. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama, pelaksanaan klaim asuransi jiwa Prudential Life Assurance atau PRUAINI pematang siantar dengan tertanggung belum terlaksanakan sepenuhnya. Terbukti masih banyaknya tertanggung yang menerima keterlambatan klaim, gagalnya proses klaim, bahkan kurang mengerti bahwa tidak mengerti soal klaim. Juga masih banyak persyaratan klaim yang kurang dan tidak sesuai dengan prosedur. Ini membuktikan masih adanya hal dalam perjanjian yang tertuang di polis asuransi jiwa yang belum terlaksana. Yang kedua, hambatan yang terjadi dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance atau PRUAINI pematang siantar adalah tertanggung sering terlambat membayar premi kepada agen asuransi jiwa. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi jiwa sehingga terhambatnya pelaksanaan asuransi antara pihak PT Prudential Life Assurance atau PRUAINI pematang siantar dengan pihak tertanggung. Saran itu ada 2 ya. Yang pertama, pihak penanggung dalam hal ini PT Prudential Life Assurance atau PRUAINI pematang siantar melaksanakan ketentuan klaim agar tidak melewati batas waktu sesuai peraturan maupun sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi jiwa guna mencapai kepastian hukum dan mengurangi rasa percaya tertanggung dalam melaksanakan perjanjian asuransi. Yang kedua,
Pihak tertanggung harus mengetahui lebih banyak informasi perjanjian asuransi jiwa agar pihak tertanggung tidak merasa dirugikan dan tidak berakhirnya masa tertanggungnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dan salah, pengeditan ini. Eee, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.